Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang YouTuber asal Malaysia. YouTuber ini seorang ustadz juga, tamatan Al-Azhar, Kairo, Mesir kalau nggak salah ya. Kami sempat baca profilnya. Ini ustadz tamatan Al-Azhar, Mesir. Tapi nggak seperti Tuan Guru yang jadi Mukim bin Ba'alawi, ya, Tuan Guru yang di Pekanbaru itu, yang mengatakan kalau menolak Habib lama-lama menolak Islam, ya. Menolak Habib lama-lama kehilangan cinta kepada para ulama, ya. Bahkan kalau menolak Habib lama-lama ateis. Itu pernyataan dari Tuan Guru. Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, itu pernyataan dari Tuan Guru. Ya, katanya menolak Habib lama-lama kehilangan cinta kepada para ulama. Kalau sudah kehilangan cinta kepada para ulama, lama-lama bisa murtad, ya, keluar dari Islam. Karena akan diam ketika melihat Islam ini dihina. Padahal kalau kita lihat realita dan fakta yang ada, ya, justru kalau kita ngikutin Habib, kita nurutin Habib, percaya kata-kata Habib, itu banyak sekali Habib yang justru menghina Islam, merusak Islam. Kalau kita ngikutin mereka, lama-lama kita ini yang akan merusak Islam. Ya, contohnya ini satu video yang dibahas oleh YouTuber asal Malaysia, tamatan Al-Azhar, Kairo, Mesir, namanya Syihabuddin Ahmad. Membahas tentang video Habib, yang membahas tentang ada seorang Habib yang dia ini lebih memilih ziarah ke makam Faqih Muqaddam daripada melaksanakan ibadah haji. Padahal ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Dia nggak mau. Ketika ditanya kenapa nggak haji, saya sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW ketika ziarah ke makamnya Faqih Muqaddam. Coba rusak apa enggak? Coba kita lihat videonya. Siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Kalau ke Tarim, ya, Tarim itu katanya bisa merubah tembaga jadi emas. Beneran? Nanti merubah tembaga jadi besi karatan. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Karena pendidikan. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Ke Tarim jangan belajar, jaga hati saja, nggak perlu belajar. Nanti bisa ya paham ilmu agama, ya bisa faqih, ya. Padahal ya ilmu itu dengan belajar, al ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Lah kalau ke Tarim nggak belajar, dapat apa? Mukibin ya begitulah. Katakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekhulah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Aduh, kacau. Ini nggak ngerti ya, ini Habib apa Mukibin? Ya mungkin Habib, mungkin Mukibin ya, karena kami nggak hafal nama-nama Habib. Katanya gang-gang jalan-jalan di kota Tarim itu jadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Belajar sama gang, belajar sama tembok. Tuh, kacau. Yang belajar agama di pesantren saja, tamat pesantren nggak mesti jadi orang yang paham agama, apalagi belajar sama gang, sama jalanan, sama tembok. Ya. Parah. Ya, bahkan dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim, itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah.
nggak pernah haji dan umroh. Alwi bin Syahab namanya. Habib Alwi bin Syahab nggak pernah keluar dari Tarim, baik untuk haji maupun umroh. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim 2 hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrohnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Cuma hadroh dan ziarah. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di makamnya Faqih Muqaddam. Jadi Nabi setiap hari itu di makamnya Faqih Muqaddam. Jadi ditanya, kenapa Habib nggak pernah umroh, nggak pernah haji? Aku sudah mencium bau Nabi Muhammad SAW ketika ziarah ke makam Faqih Muqaddam. Nabi Muhammad SAW setiap hari ziarah ke makamnya Faqih Muqaddam. Ini kan pelecehan namanya. Nabi ziarah ke makam Habib. Harusnya Habib itu yang ziarah ke makam Nabi kalau masih hidup. Yang mati juga nggak bakal itu. Ya. Ini kan, aduh, parah. Yang begini, menolak yang begini lama-lama menolak Islam. Justru ngikutin yang begini lama-lama menolak Islam. Rukun Islam haji. Ya, umroh oke lah, sunnah. Haji rukun Islam. Dia nggak haji, nggak umroh karena bisa ziarah ke makam Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walaha rabbur rahim fa idza sa'alat al-falasim. Ini YouTuber Malaysia pusing. Ini ngomong apa ini? Kata yagul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Parah nggak? Parah. Ya. Haji, ibadah haji hukumnya wajib. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wajib haji. Ya, para sahabat yang dia hidup bersama Nabi, beribadah bersama Nabi, memeluk Nabi, mengambil barokah dari jasad Nabi, dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Mereka ibadah haji tetap. Mereka tetap ibadah haji. Mereka bertemu Nabi, ngalap barokah dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, nggak menggugurkan kewajiban mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya mereka tetap haji. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun ibadah haji. Nabi Muhammad SAW sendiri beribadah haji. Lah ini orang yang katanya mencium bau Nabi Muhammad SAW di kuburan Faqih Muqaddam sudah nggak mau haji. Apa alasan bisa diterima yang seperti itu? Nggak bisa diterima. Kalau dia mengingkari kewajiban haji, kafir sudah. Jadi mana? Kalau dikatakan menolak Habib, lama-lama menolak Islam, lama-lama ateis, lama-lama dia melihat Islam dihina. Justru ikut Habib yang seperti itu lama-lama menolak Islam, menolak rukun Islam, haji. Para sahabat melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW sendiri ibadah haji. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Nah, karena apa? Nabi berhaji bersama mereka, mereka mencontoh cara berhaji Nabi. Lah ini sudah ziarah ke makam Faqih Muqaddam, katanya mencium bau Nabi, udah gitu nggak mau haji lagi. Coba, kacau nggak yang seperti itu? Yang seperti itu kok dipuja-puja. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah.